Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Agus Haryanto akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual hari ini. Raja Charles III bertekad untuk melindungi semua agama dan keyakinan di Seantero Britania Raya dan negara anggota Persemakmuran. Pernyataan itu disampaikan Raja Charles saat menerima 30 tokoh agama di Istana Buckingham, London, Inggris. Beliau mengatakan, "Saya selalu merasa bahwa Britania Raya adalah komunitas masyarakat," ujarnya. Sebagai seorang penganut Kristen Anglikan, Raja Charles meyakini pentingnya untuk melindungi ruang bagi semua agama dan keyakinan. Kerajaan Inggris juga memiliki komitmen yang kuat dalam menghormati seluruh kepercayaan masyarakat. Tugas itu adalah melindungi keberagaman negara kita, termasuk melindungi ruang bagi semua keyakinan dan prakteknya. Itu melalui agama, budaya, dan tradisi. Imbuh Raja Charles dalam prosesi penobatannya yang diperkirakan berlangsung tahun depan. Raja Charles akan mengucap sumpah terkait Church of England serta tekad melindungi keyakinan Protestan di Skotlandia. Ratu Elizabeth II akan dimakamkan hari Senin 19 September. Berikut susunan acaranya. Pemakaman Ratu Elizabeth II akan digelar di Westminster Abbey, London, Senin. Agenda itu menjadi puncak dari seluruh prosesi pelayanan terhadap jenazah bangsawan berusia 96 tahun yang sudah meninggal dunia hari Kamis. Berikut adalah rangkaian prosesinya. Pertama, kembali ke biara Westminster. Gereja ini terakhir kali digunakan untuk upacara pemakaman kerajaan, yakni saat menguburkan Raja George II pada tahun 1760. Sejak itu, gereja yang biasa digunakan adalah Kapel Gros di Kastil Windsor, tetapi Elizabeth memilih tempat yang lebih besar. Persemakyaman peti Ratu Elizabeth II di Westminster Hall yang mulai sejak hari Rabu akan diakhiri pada hari Senin, pukul 6.30. Setelah itu, pintu Westminster Hall akan ditutup untuk persiapan pemindahan jenazah tersebut ke biara terdekat pada pukul 10.35 waktu setempat. Rombongan pembawa peti jenazah akan mengangkat jenazah Ratu dari Katafalqua ke kereta meriam negara di luar pintu utara Westminster Hall. Kereta meriam negara adalah kereta meriam lapangan di bawah otoritas Angkatan Laut Kerajaan sejak tahun 1901 atau sejak prosesi pemakaman Ratu Victoria. Kereta itu juga digunakan untuk pemakaman Raja Edward VII, George V, ayah Ratu George VI, Perdana Menteri masa perang Winston Churchill, dan Lord Louis Whistable, yang merupakan raja muda terakhir India yang dikuasai Inggris. Kereta itu ditarik 142 pelaut Tamtama Junior pada pukul 10.44. Putra tertua dan penerus tahta Raja Charles III akan memimpin anggota keluarga kerajaan berjalan di belakang peti jenazah ke gerbang barat biara Westminster dan diperkirakan tiba pukul 10.52. Pemakaman akan dipimpin Dekan Westminster David Hoyle dengan Uskup Agung Justin Welby sebagai pemberi khotbah pada pukul 11. Menjelang akhir kebaktian sekitar pukul 11.55 WIB akan terdengar bunyi trompet last post yang disusul dengan prosesi mengeningkan cipta selama 2 menit. Bandara Heathrow London menyampaikan penerbangan keluar masuk akan dihentikan selama 15 menit. Sebelum dan sesudah mengeningkan cipta, ibadah akan ditutup dengan lagu kebangsaan dan ratapan ekspresi musik kesedihan sekitar setengah hari. Berikutnya, operasi keamanan besar Westminster Abbey dapat menampung hingga 2.200 orang. Kuota sebanyak itu akan diisi anggota keluarga, Perdana Menteri Inggris Liz Truss, politisi senior, mantan Perdana Menteri, dan lebih dari 100 raja, ratu, dan kepala negara, dan undangan lainnya. Undangan dikirim ke perwakilan dari semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Inggris. Namun pihak istana belum merilis daftar tamu resmi. Dapat dipastikan Rusia dan Belarus tidak diundang karena perang di Ukraina.
kata sumber-sumber diplomatik pekan ini. Myanmar yang dikelola militer dan Korea Utara yang terisolasi juga tidak diundang. Begitu juga perwakilan dari Suriah, Venezuela, atau Afghanistan yang dikuasai kelompok Taliban. Perjalanan ke Windsor pada pukul 12.15, peti jenazah akan ditarik dengan kereta meriam, diikuti dengan berjalan kaki oleh anggota keluarga kerajaan yang dipimpin Raja ke Wellington Arch di Hyde Park Corner dekat Istana Buckingham. Dari sana, peti akan dibawa ke Windsor dengan mobil jenazah kerajaan. Mobil jenazah akan tiba di Windsor pada pukul 15.06 dan menuju kastil melalui jalan Long Walk. Sekali lagi, dengan penerbangan keluar masuk yang dihentikan karena kastil berada di jalur penerbangan Heathrow. Raja dan anggota senior keluarga kerajaan akan mengikuti prosesi dengan berjalan kaki dari kuadran di kastil Windsor sekitar pukul 15.40. Sebelum rombongan berhenti di kapel pada pukul 15.53, setelah itu layanan komitmen yang disiarkan televisi dimulai pada pukul 16. Ibadah pada Senin diperkirakan akan dihadiri sedikitnya 800 orang, yang sebagian besar tidak akan hadir di biara. Mereka akan mencakup anggota staf terdahulu dan sekarang yang bekerja untuk ratu. Di akhir kebaktian, peti mati akan diturunkan ke Royal Vault saat peniup ratu memainkan ratapan dari ambang pintu dan Uskup Agung Canterbury mengucapkan berkat. God Save the King akan dinyanyikan dan kebaktian berakhir. Tempat peristirahatan terakhir sebelum prosesi pemakaman pribadi akan diadakan pada pukul 19.30. Tempat peristirahatan terakhir sang ratu adalah kapel peringatan Raja George VI yang merupakan lampiran dari kapel utama bersama suaminya Pangeran Philip, ibu dan ayah ratu, Raja George VI dan Ratu Elizabeth, ibu suri, dimakamkan di sana bersama adik perempuan Ratu Elizabeth II, Putri Margaret. Jinping, utusan wakilnya, hadiri pemakaman Ratu Elizabeth. Presiden Tiongkok Jinping mengutus wakilnya Wang Qishan menghadiri upacara pemakaman Ratu Elizabeth II di Inggris. Kedatangan Wang atas undangan pemerintah kerajaan Inggris. Demikian pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Mao Ning di Beijing, Sabtu, 17 September. Wapres Wang Senin, 12 September mengunjungi kedutaan besar Cina di Inggris untuk menyampaikan pesan duka atas wafatnya Ratu Elizabeth. Wang menilai sang ratu sangat berperan besar dalam meningkatkan hubungan bilateral Cina-Inggris. Selain penguasa pertama Inggris yang berkesempatan mengunjungi Cina, sang ratu juga telah beberapa kali menerima kunjungan para pemimpin Cina ke Inggris. Tahun ini menandai peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Cina dan Inggris. Perkembangan hubungan bilateral telah menunjukkan kestabilan selama kedua belah pihak mengikuti prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, kata Wang. Beberapa media di Inggris melaporkan bahwa Parlemen Inggris melarang seorang anggota delegasi Tiongkok yang mendampingi Wang Qishan memasuki area Westminster Hall, tempat jenazah sang ratu dibaringkan. Larangan itu sebagai tindak balasan atas sanksi yang dijatuhkan oleh Tiongkok kepada 7 anggota Parlemen Inggris terkait isu Uighur di Xinjiang. Menanggapi hal tersebut, Mao Ning mengatakan bahwa kehadiran delegasi asing itu atas undangan pihak Inggris untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang ratu dan menghargai pihak pengundang. Sebagai tuan rumah, pihak Inggris tentu memahami protokol diplomatik dan tata krama saat menerima tamu, kata diplomat perempuan tersebut. Berita lain, kegagalan invasi Rusia di Ukraina di depan mata. Kemunduran penguasaan Ukraina menunjukkan kegagalan yang nyata bagi Rusia. Pasukan Moskow tidak mampu mencapai tujuan invasi yang dicanangkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan menjadi ruang untuk meruntuhkannya di muka hukum. Kami sampai pada titik sekarang di mana saya pikir Putin harus merevisi apa tujuannya untuk operasi ini, ujar Direktur Badan Intelijen Pertahanan Intelijen Amerika Serikat
Letnan Jenderal Scott Berrier. Ia mengatakan, posisi pasukan Kremlin yang sudah terdesak dapat memicu kegagalan beruntun. Putin pun akan menggigit jari karena keinginannya tidak terwujud dalam menguasai Ukraina. Cukup jelas sekarang bahwa dia tidak akan bisa melakukan apa yang awalnya ingin dia lakukan, jelasnya. Pasukan Rusia telah mengalami kemunduran besar sejak peluncuran serangan balasan Ukraina pekan lalu, yang telah memaksa pasukan Moskow mundur dari peta besar timur laut Ukraina. Rusia merencanakan pendudukan belum tentu invasi, dan itu telah membuat mereka mundur, kata Berrier. Ia mengutip, keengganan Putin untuk sepenuhnya memobilisasi pasukan Rusia medan pertempuran. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pejabat pemerintah lainnya telah berhati-hati untuk tidak menyebut mundurnya Rusia sebagai kemenangan atau titik balik Ukraina dalam perang. Namun dia menilai kemungkinan masih terbuka lebar bagi Rusia untuk kembali menekan Ukraina. Dia atau Putin pun tersudutkan untuk segera mengambil keputusan. Tetapi keputusan apa yang akan kami tidak tahu. Tetapi itu sebagian besar akan mendorong beberapa lama konflik ini berlangsung, paparnya. Wakil Direktur Rusia David Cohen mengatakan bahwa risk apetit Putin tidak boleh diremehkan. Saya tidak berpikir kita harus meremehkan kepatuhan Putin pada agenda aslinya, yaitu mengagendakan atau mengendalikan Ukraina. Saya tidak berpikir kita telah mengubur niatnya itu, ungkapnya pada KTT Organisasi Kerjasama Shanghai di Uzbekistan. Putin berjanji untuk melanjutkan serangannya terhadap Ukraina. Dia juga memperingatkan bahwa Moskow dapat meningkatkan serangannya terhadap infrastruktur Ukraina. Putin mengatakan, pembebasan seluruh wilayah Donbas timur Ukraina adalah tujuan militer utama Rusia. Kami tidak terburu-buru, kata pemimpin Rusia itu. Pejabat militer AS mengatakan pada hari Jumat bahwa 2 sistem rudal permukaan ke udara baru dan radar kontra artileri atau NASAMS akan dikirim ke Ukraina. Putin ingin perang di Ukraina dihentikan sesegera mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengatakan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dirinya menginginkan perang di Ukraina segera berakhir. Dunia tidak membutuhkan perang dalam menyelesaikan masalah, tetapi dengan demokrasi, diplomasi, dan dialog. Kami akan melakukan segalanya untuk menghentikan ini sesegera mungkin. Sayangnya, pihak lawan, pemimpin Ukraina, mengumumkan penolakannya terhadap proses negosiasi dan menyatakan ingin mencapai tujuannya dengan cara militer. Paparnya Putin kepada Modi sela-sela pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di Samarkand, Uzbekistan. Ia mengatakan, dunia membutuhkan cara baru untuk menyelesaikan masalah. Dulu dengan perang, tetapi kini dengan cara-cara yang elegan, yakni demokrasi, dialog, dan diplomasi. Saya tahu bahwa era hari ini bukanlah era perang, dan saya telah berbicara dengan Anda di telepon tentang hal ini, tambahnya. Dia mengatakan, demokrasi, diplomasi, dan dialog dapat menjaga dunia, tetapi dalam perdamaian. Tetapi niat itu bernegosiasi, kata Putin, ditolak Kiev, Ukraina. Lanjut dia, bertekad untuk mencapai tujuannya lewat medan perang. Saya tahu posisi Anda atau Modi dalam konflik Ukraina. Kekhawatiran Anda yang terus-menerus Anda ungkapkan, katanya. New Delhi dan Moskow memiliki hubungan baik sejak Perang Dingin. Rusia sejauh ini tetap menjadi pemasok senjata terbesar di India. Saat ini Rusia menguasai sekitar 1/5 Ukraina setelah mengirim angkatan bersenjatanya ke wilayah tetangganya dari beberapa arah pada Februari. Moskow mengatakan operasi militer khusus diperlukan untuk mencegah Ukraina digunakan sebagai platform untuk agresi Barat dan untuk membela penutur bahasa Rusia. Kiev dan sekutu Baratnya menolak argumen ini sebagai dalih tidak berdasar untuk perang agresi gaya kekaisaran dan telah mendesak Rusia untuk mundur tanpa syarat. Pada 6 September, Kiev melancarkan serangan balasan yang mengejutkan.
pasukan Rusia. Serangan kilat mengakibatkan pasukan Ukraina merebut kembali sekitar 8.000 km persegi di wilayah Kharkiv. Putin telah membuat komentar serupa kepada pemimpin Tiongkok Jinping. Rusia berusaha menjalin hubungan yang lebih baik dengan Tiongkok dan India saat Moskow menghadapi isolasi dan sanksi Barat atas invasinya ke Ukraina. Kedua negara telah meningkatkan pembelian energi Rusia, berdagang dengan harga diskon di pasar dunia karena negara-negara Barat membeli lebih sedikit dan berbicara tentang membangun hubungan ekonomi yang lebih erat. Perdagangan kami berkembang berkat tambahan pasokan pupuk Rusia ke pasar India yang telah tumbuh lebih dari 8 kali lipat. Saya berharap ini akan sangat membantu sektor pertanian India, kata Putin kepada Modi. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai publik sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini sesuai dengan hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, bekerja sama dengan Indonesian Public Institute atau IP dan Indonesian Club atau ISI. Dalam survei bertajuk Tokoh Paling Berpengaruh selama semester 1 tahun 2022, pemerintahan Joko Widodo menurut pandangan kelas menengah. Hasil survei diluncurkan di Jakarta hari Sabtu, 17 September. Erick menempati posisi 5 besar, setelah Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, dan Menko Polhukam. Dari 10 tokoh yang dipilih responden, Erick dinilai punya berbagai parameter yang menempatkan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Parameter itu terkait sejumlah program yang sukses digagas Erick bersama Kementerian BUMN. Di antaranya program kredit usaha rakyat, program PNM, Makar atau permodalan nasional madani, membina ekonomi keluarga sejahtera, hingga inisiasi mendorong ekonomi syariah. Peran sentral Erick dalam mendorong kredit untuk masyarakat kecil mendapat apresiasi anggota DPR Andre Rosiade. Anggota Komisi 6 dari fraksi Gerindra ini mengapresiasi program BRI yang sukses menyalurkan 32 juta kredit pada masyarakat kecil atau program KUR. Yang dilakukan oleh BRI berdampak positif pada pengurangan tingkat pengangguran dan meningkatkan pemasukan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada masa pandemi, KUR juga mendorong ketahanan pelaku UMKM. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai publik sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini sesuai dengan hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, bekerja sama dengan Indonesian Public Institute atau IP dan Indonesian Club atau ISI. Dalam survei bertajuk Tokoh Paling Berpengaruh selama semester 1 tahun 2022, pemerintahan Joko Widodo menurut pandangan kelas menengah. Hasil survei diluncurkan di Jakarta hari Sabtu, 17 September. Erick menempati posisi 5 besar, setelah Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, dan Menko Polhukam. Dari 10 tokoh yang dipilih responden, Erick dinilai punya berbagai parameter yang menempatkan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Parameter itu terkait sejumlah program yang sukses digagas Erick bersama Kementerian BUMN. Di antaranya program kredit usaha rakyat, program PNM, Makar atau permodalan nasional madani, membina ekonomi keluarga sejahtera, hingga inisiasi mendorong ekonomi syariah. Peran sentral Erick dalam mendorong kredit untuk masyarakat kecil mendapat apresiasi anggota DPR Andre Rosiade. Anggota Komisi 6 dari fraksi Gerindra ini mengapresiasi program BRI yang sukses menyalurkan 32 juta kredit pada masyarakat kecil atau program KUR. Yang dilakukan oleh BRI berdampak positif pada pengurangan tingkat pengangguran dan meningkatkan pemasukan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada masa pandemi, KUR
juga mendorong ketahanan pelaku UKM. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai publik sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini sesuai dengan hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, bekerja sama dengan Indonesian Public Institute atau IP dan Indonesian Club atau ISI. Dalam survei bertajuk Tokoh Paling Berpengaruh selama semester 1 tahun 2022, pemerintahan Joko Widodo menurut pandangan kelas menengah. Hasil survei diluncurkan di Jakarta hari Sabtu 17 September. Erick menempati posisi 5 besar setelah Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, dan Menko Polhukam. Dari 10 tokoh yang dipilih responden, Erick dinilai punya berbagai parameter yang menempatkan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Parameter itu terkait sejumlah program yang sukses digagas Erick bersama Kementerian BUMN. Di antaranya program kredit usaha rakyat, program PNM, Makar atau permodalan nasional madani, membina ekonomi keluarga sejahtera, hingga inisiasi mendorong ekonomi syariah. Peran sentral Erick dalam mendorong kredit untuk masyarakat kecil mendapat apresiasi anggota DPR Andre Rosiade, anggota Komisi 6 dari fraksi Gerindra ini mengapresiasi program BRI yang sukses menyalurkan 32 juta kredit pada masyarakat kecil atau program KUR. Yang dilakukan oleh BRI berdampak positif pada pengurangan tingkat pengangguran dan meningkatkan pemasukan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada masa pandemi, KUR juga mendorong ketahanan pelaku UKM. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai publik sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini sesuai dengan hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, bekerja sama dengan Indonesian Public Institute atau IP dan Indonesian Club atau ISI. Dalam survei bertajuk Tokoh Paling Berpengaruh selama semester 1 tahun 2022, pemerintahan Joko Widodo menurut pandangan kelas menengah. Hasil survei diluncurkan di Jakarta hari Sabtu 17 September. Erick menempati posisi 5 besar setelah Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, dan Menko Polhukam. Dari 10 tokoh yang dipilih responden, Erick dinilai punya berbagai parameter yang menempatkan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Parameter itu terkait sejumlah program yang sukses digagas Erick bersama Kementerian BUMN. Di antaranya program kredit usaha rakyat, program PNM, Makar atau permodalan nasional madani, membina ekonomi keluarga sejahtera, hingga inisiasi mendorong ekonomi syariah. Peran sentral Erick dalam mendorong kredit untuk masyarakat kecil mendapat apresiasi anggota DPR Andre Rosiade, anggota Komisi 6 dari fraksi Gerindra ini mengapresiasi program BRI yang sukses menyalurkan 32 juta kredit pada masyarakat kecil atau program KUR. Yang dilakukan oleh BRI berdampak positif pada pengurangan tingkat pengangguran dan meningkatkan pemasukan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada masa pandemi, KUR juga mendorong ketahanan pelaku UMKM. Berdasarkan riset, pelaku UMKM menerima KUR masih mampu mencatat keuntungan di masa pandemi, ujar Andre lewat keterangan tertulisnya. KUR BRI ini tidak lepas dari tangan dingin Menteri BUMN Erick Thohir yang menggagas dibentuknya ekosistem ultramikro melalui pembentukan holding BUMN Ultramikro pada September 2021 lalu, di mana BRI berperan sebagai perusahaan induk. Dengan pembentukan holding ini, Kementerian BUMN berharap masyarakat luas dapat lebih mudah mendapat layanan keuangan. Di samping itu, diharapkan holding Ultramikro dapat membangun ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pengamat ekonomi Fatimah Ibtisam menilai
gagasan Erik dalam mendorong sejumlah program yang berdampak bagi publik. Secara mikro, Erik menggagas sejumlah kebijakan yang terasa berdampak bagi korporasi BUMN, seperti pembenahan di Garuda dan Krakatau Steel. Secara makro, banyak kebijakan Erik berpotensi berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di antaranya program PNM Makar dan subsidi BBM bagi nelayan, ujar Fatimah. Pengamat lulusan Universitas Indonesia itu mencontohkan program PNM Makar dengan target 20 juta nasabah. Nasabah yang umumnya ibu-ibu itu mendapat modal sekaligus pelatihan yang mampu memutar roda perekonomian. Jika program PNM Makar target 20 juta nasabah berjalan lancar, maka efeknya akan sangat besar sekali. Ibu-ibu dan UMKM yang memutar usaha mampu menciptakan lapangan kerja baru, ujar Fatimah. Tak hanya PNM Makar, Erik juga mampu membuat kebijakan cepat dalam merespon subsidi tepat sasaran bagi nelayan. Erik menggagas kerjasama Pertamina dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam meluncurkan program subsidi BBM untuk operasi nelayan. Solusi ini sejumlah wilayah pesisir yang diluncurkan pekan lalu di Cilacap. Selain memastikan harga murah, kebijakan ini juga dinilai krusial dalam memastikan pasokan BBM mudah dijangkau di wilayah titik nelayan. Oleh karena itu, dia menilai wajar apabila Erik mendapat predikat sebagai menteri paling berpengaruh. Bisa jadi hal tersebut yang menjadi penilaian positif, ujar Fatimah. Survei dilakukan pada 30 Agustus sampai 12 September 2022 terhadap kelas menengah intelektual, terdiri dari para dosen atau pakar, peneliti, anggota LSM atau NGO, dan aktivitas seniman di 34 provinsi. Sekitar 800 responden terlibat dalam survei yang mengukur pandangan kelas menengah intelektual atas kerja 45 pimpinan lembaga negara dan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju selama semester 1 tahun 2022 itu. 5 hal yang diukur dalam survei tersebut adalah popularitas, pengaruh kontroversial, keunikan, relevansi, dan kontribusi pemikiran dengan margin error 3,5% dan tingkat kepercayaan sekitar 95%. Demikian yang saya lakukan saat ini. Kami undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.